anak-anak, selamat pagi. Wah, ketemu lagi sama Miss Edis ya di tanggal 9 Oktober 2020. Wah, Miss Edis mau tanya dulu nih kabarnya semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes ya. Gracia Kids, joy for you, for me, for all. Yeah. Wah, anak-anak bagaimana? Bersukacita ya hari ini. Kita mau siap-siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Ya, tetap semangat anak-anak. Nah, kita mau angkat pujian kita. Halo, hola, hoshi, apa kabar? 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 Lebih cepat ya. Yo. Halo, hola, hoshi, apa kabar? 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 Wah, kabarnya semuanya baik ya. Kita ganti pujian kita dengan lagu baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak mau tumbuh seperti tanaman. Tanaman kan tumbuh dari kecil, sedang, besar ya. Anak-anak juga mau bertumbuh ya, tinggi, dari pendek, sedang, tinggi. Imannya juga harus bertumbuh ya. Nah, dari iman anak-anak, remaja, dan juga dewasa ya. Jadi dengan cara apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, dengar-dengaran ya. Nah, yuk kita ganti pujian kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, anak-anak mau kan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Mau ya? Yo, sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Yo, tutup matanya, lipat tangannya,
Kita mau berdoa dulu ya sebelum menyembah Tuhan. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Yuk anak-anak, kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau panggil, kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan terima kasih Yesus. 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 Haleluya. 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 Selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Selamanya. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amin. Anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak sudah harus
Perhatikan, duduk yang manis ya. Duduk dengan manis, siap. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang kisahnya Bapak Yakub dan anak-anaknya. Kemarin kita sudah mendengarkan ya, sampai ke kisahnya Yusuf. Yusuf anak kesayangan Bapak Yakub ya. Nah, yuk anak-anak kita mau lihat ya cerita kita hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita mau bercerita tentang masih dengan keluarga Bapak Yakub ya. Dimana waktu itu Miss Edis pernah ceritakan bahwa Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki ya, dan 1 anak perempuan. Nah, ada kakak Simeon, Ruben, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, seperti cerita kemarin dari Miss Grace, Miss Olin ya, bahwa Bapak Yakub menyayangi ke-12 anak laki-lakinya dan juga 1 anak perempuannya ya. Bapak Yakub Bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf ternyata ya. Bapak Yakub sayang sama semua anak-anaknya, tetapi Bapak Yakub sangat sayang atau lebih sayang kepada Yusuf ya. Yusuf ya anak-anak ya. Nah, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel ya. Karena Yusuf itu menjadi kesayangan dari Bapak Yakub ya, atau disebut juga dengan Bapak Israel ya. Nah, Yakub itu disebutnya Israel ya. Nah, Yakub memberikan sebuah baju atau jubah yang maha indah. Kalau anak-anak dikasih baju yang indah sama papa mama, anak-anak seneng gak? Seneng ya. Nah, begitu juga dengan kakak Yusuf. Kakak Yusuf diberikan jubah yang maha indah ya. Nah, lihat deh, bajunya bagus ya. Tapi kok yang lain tidak dikasih ya. Nah, makanya kakak-kakaknya jadi marah deh sama Yusuf. Kakak-kakaknya kesal, iri hati karena Yusuf dikasih baju sama Bapak Yakub ya. Nah, tetapi mereka tidak. Boleh gak iri hati? Tidak boleh ya. Tidak boleh juga marah-marah. Tidak boleh juga membenci ya. Nah, tuh saudara-saudaranya Yusuf pada bisik-bisik. Ih, Yusufnya itu dasar anak manja, dikasih baju cuman Yusuf, kita tidak. Mereka sudah bisik-bisik, mereka bicarakan, mereka kesal sama Yusuf. Wah, anak-anak tidak boleh ya kesal-kesal ya, tidak boleh ya iri hati ya, tidak boleh marah-marah atau ngomongin orang di belakang. Wah, tidak boleh ya. Nah, saudara-saudara Yusuf seperti itu. Nah, ingat loh, kalau kita marah-marahin orang, kalau kita membenci orang lain, Tuhan Yesus tahu loh ya. Tuhan Yesus tahu kalau kita suka benci-benci orang lain, iri hati orang lain. Nah, suatu hari Yusuf bermimpi. Ada berkas-berkas gandum ya. Karena mereka kan bekerja di ladang ya. Berkas-berkas gandum. Saudara-saudaranya Yusuf mengelilingi atau sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Wah. Mimpinya Yusuf seperti itu anak-anak. Mimpi Yusuf yaitu
berkas-berkas gandum saudaranya, mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Nah, coba anak-anak dilihat ya, lihat tuh gambarnya. Berkas gandum seperti itu anak-anak ya. Jadi gandum-gandum yang diikat ya. Dia punya saudara-saudaranya menyembah punyanya kakak Yusuf. Wah. Yusufnya mimpinya seperti itu ya. Nah, lalu keesokan harinya Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan juga bintang-bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Kira-kira itu mimpinya apa artinya ya? Kok matahari, bulan, sama bintang-bintang menyembah Yusuf? Ada apa itu? Tapi Yusuf bingung nih anak-anak sama mimpinya. Mimpi yang pertama berkas-berkas gandum yang sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Nah, mimpi yang kedua itu justru tentang bulan, bintang, dan matahari menyembah kepada Yusuf. Wah, ingat ya anak-anak ya, ini mimpi kedua. Mimpi kedua apa? Bulan, bintang, dan matahari menyembah Yusuf. Suatu hari ya, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya. Wah, Yusuf, kamu pergi ya melihat kakak-kakak kamu, saudara-saudara kamu yang ada di ladang sedang bekerja ya. Yusufnya dengar-dengaran gak? Yusufnya dengar-dengaran ya. Baik ayah, aku akan pergi melihat saudara-saudaraku yang ada di ladang. Nah, Yusuf dengar-dengaran nih sama ayahnya. Nah, anak-anak suka dengar-dengaran gak sama papa mama? Dengar-dengaran ya anak-anak ya sama papa mama ya. Nah, makanya Yusuf pergi menuju ke ladang bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Di mana? Di Dotan, nama tempatnya ladangnya itu ada di Dotan. Tuh lihat, saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba loh. Tuh, itu kambingnya warna putih. Saudara-saudaranya sedang berbincang-bincang. Lalu lihat tuh, Yusuf datang ya. Nah, kira-kira apa yang sedang dibicarakan? Apa ya anak-anak ya? Nah, nanti anak-anak bisa lihat ya. Mereka sedang bicarakan apa sih ya? Anak-anak bisa tahu nanti ya. Nah, Yusuf kan bilang kalau Yusuf disuruh ayahnya melihat kakak-kakaknya. Ternyata kakak-kakaknya marah. Kakaknya pikir Yusuf nanti mau ngadu sama papahnya ya. Mau ngadu sama papahnya. Padahal tidak ya. Nah, tiba-tiba saudaranya Yusuf marah dan mengambil baju maha indah dari Yusuf. Wah, anak-anak. Wah, seram ya. Yusufnya diambil bajunya. Lalu Yusufnya siap-siap mau dibuang. Dibuang kemana kira-kira ya? Karena kakak-kakaknya marah. Karena saudara-saudaranya Yusuf marah. Kalau Yusuf ini anak kesayangan papahnya, pakai baju bagus, datang ke tempat mereka yang sedang bekerja, takutnya nanti Yusuf ngadu. Nah, Yusuf makanya itu diambil bajunya, lalu Yusuf mau dilemparkan ke sungai yang kering, ke sumur yang kering. Wah, lihat tuh anak-anak tuh, Yusuf mau dimasukkan ke sumur yang kering. Yusuf bilang, jangan kakak, aku tidak mau dilempar ke sumur yang kering. Tapi kakak-kakaknya apa?
Ayo kita lempar terus, kata kakak-kakaknya seperti itu. Wah, mereka tertawa, mereka kesal sampai tertawa ya. Wah, boleh gak seperti itu anak-anak? Tidak boleh ya. Nah, anak-anak ternyata saudara-saudaranya itu karena sudah membuang Yusuf ke sumur yang kering, supaya mereka tidak diketahui perbuatannya, bajunya Yusuf tuh dicelupin ke darah kambing. Wah, mereka sudah bohong ya. Wah, mereka masukin pertama bajunya Yusuf ke darah kambing. Lihat tuh. Anak-anak bisa lihat ya kalau bajunya mau dicelupkan ke darah kambing nih. Kira-kira nanti apa yang akan mereka beritahukan kepada ayah mereka tentang Yusuf. Apalagi ingat ya anak-anak, Yusuf itu anak yang paling jadi kesayangan papahnya. Ya, nah nih gambarnya. Mereka mengatakan bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Wah, datang nih kakak-kakaknya, dibilang, ayah, Yusuf dimakan binatang buas. Lalu Yusuf pun sedih. Yusuf menangis. Oh, anakku kesayanganku Yusuf. Nah, ternyata Bapak Yakub dibohongi oleh anak-anak ya. Boleh tidak bohong-bohong. Apalagi bohongin orang tua ya. Tidak boleh. Nah, tapi di sini Bapak Yakub dibohongi oleh anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Padahal Yusufnya kemana? Yusufnya dibuang ke sumur yang kering ya. Nah, setelah itu mereka mengambil Yusuf kembali. Tapi bukan dibawa pulang loh anak-anak. Kakak-kakaknya Yusuf membawa Yusuf, bukan membawa pulang setelah diambil kembali sama saudara-saudaranya. Justru Yusuf dijual kepada pedagang sebagai budak. Wah, Yusuf dijual, anak-anak sedih ya. Kita gak boleh jual-jual orang ya. Itu tidak boleh, itu berdosa ya. Nanti Tuhan marah. Nah, Yusuf dijual sebagai budak. Wah, anak-anak sedih loh sebagai budak. Sebagai budak itu dia disuruh-suruh tapi belum tentu dibayar loh. Nah, lalu pedagang itu justru menjual lagi Yusuf kepada Potifar ya, kepada Bapak Potifar ya. Yusuf dijual lagi kepada Potifar. Potifar itu siapa sih, Miss? Ya. Potifar itu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Wow. Potifar itu siapa? Kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Potifar juga orang yang Potifar itu juga adalah orang yang hebat ya. Potifar itu orang yang hebat. Makanya Potifar itu berani bayar orang untuk membeli Yusuf ya. Tuh. Anak-anak, cerita kita sampai di Yusuf dijual ke Bapak Potifar ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi nih ceritanya. Apa sih yang terjadi sama Bapak Yusuf setelah ia dijual ke Potifar ya. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya? Nanti lanjutannya akan dilanjutin ya ceritanya ya. Jadi kita sampai ke Bapak Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Median. Sampai di orang Median ternyata dijadikan budak dan ia kembali lagi dijual ke Bapak Potifar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menyelesaikan hari ini PPW dan juga firman Tuhannya ya, ada pertanyaan nih dari Miss Edis ya. Pertanyaannya adalah, kemana Bapak Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya? Ayo, Bapak Yusuf dibuang kemana nih sama saudara-saudaranya? Ya,
Nah, lalu pertanyaan kedua adalah dicelupkan ke darah apa bajunya Yusuf? Nah, kan bajunya Bapak Yusuf kan diambil nih jubah bagusnya dari papahnya, diambil sama saudara-saudaranya. Lah terus dicelupin ke darah apa nih? Nah, ke darah ayam. Coba kalau anak-anak mendengarkan pasti anak-anak tahu deh ya. Kalau anak-anak lihat ceritanya pasti anak-anak tahu dicelupkan ke darah apa ya. Itu adalah firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita mau menutup ya ibadah kita, PPW kita untuk hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur kalau kami diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan juga untuk hikmat-Mu untuk kami Tuhan. Sehingga kami lebih lagi mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan kami mau belajar ya Bapa untuk jadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus Kau juga menyertai, memimpin juga papa mama yang ada di rumah ataupun yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru Gracia. Biarlah Tuhan selalu berikan kekuatan penyertaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu. Ya haleluya. Amin. Anak-anak ya, kita mau angkat tangan kita mau katakan God bless us. Sampai jumpa.